sisi lain, polisi sudah menyiapkan skenario, lalu itu dipakai oleh Komnas HAM, lalu secara resmi ini dinyatakan sebagai laporan penyelidikan, ya kita mau bicara apa? Sementara orang yang selamat itu sendiri tidak pernah ada kesempatan untuk diklarifikasi. Dan kalau memang Komnas HAM itu konsisten dengan laporan polisi dan juga laporan dari FPI, kan mereka minta, mereka dapat itu. Kenapa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kejar-mengejar, kalau mereka sebut itu kejar-mengejar atau intersepsi, itu tidak ada satupun yang dijadikan saksi misalnya? Kan itu sesuatu atau informasi faktual yang bisa dipakai untuk menggali kejadian yang sebenarnya. Awalnya berangkat dari kondisi yang dialami oleh terutama Habib seolah-olah terus dikriminalisasi, dan kriminalisasinya ini kan sejak dulu ada kasus chat mesum lah, atau soal kaitannya dengan Pancasila dan sebagainya. Tapi lalu puncaknya kan beliau lalu ini ya keluar pergi, kemudian pulang dari situ kita sebenarnya sudah mengikuti dan merasa ini tidak benar nih. Jadi ada simpati ke Habib itu sudah sangat jelas sejak dulu. Tapi setelah pulang ini kan sebetulnya pemerintah sendiri welcome, silakan pulang dan akan baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi justru setelah di sini terus dicari-carikan alasan untuk beliau itu bisa ditahan, yang akhirnya kan ditangkap. Nah, sejak itulah lalu kita merasa bahwa kita harus bersuara. Maka saya dan beberapa tokoh, waktu itu ada Pak Amin dan sebagainya, Pak Muhyiddin, Bunda Nenok dan sebagainya, itu mendatangi kantor polisi di Trunojoyo, tapi bagian belakang itu. Kita minta supaya Habib dikeluarkan dan kita siap untuk menjadi penjamin. Nah, setelah itu kasusnya terus berkembang sampai yang timbulnya peristiwa, kalau itu kan masih November, di Desember itu mulai dari di Megamendung itu ada teman-teman wartawan kumpul ya, terutama dari FNN. Saya tahu, saya juga diajak waktu itu, cuma karena malam dan saya nggak berani jalan sendiri ya kalau malam ya, itu akhirnya kita paham sebetulnya ada yang menguntit, apalagi sehari setelahnya itu kan diberitakan tentang adanya aparat negara yang tertangkap dan mereka waktu itu menggunakan drone. Nah, disitulah lalu kita terus berinteraksi, terus bagaimana merasa ikut bersuara, sehingga setelah terjadinya pembunuhan 6 laskar itu cukup banyak yang ikut bersuara, termasuk adanya beberapa teman yang ingin membentuk tim pencari fakta. Itu di sisi ada waktu itu Pak Abdullah, Pak Mursalin dan sebagainya. Mereka kumpul di Dewan Dakwah. Nah, di sisi lain kita juga, saya dengan Pak Amin waktu itu di rumah Pak Amin di Gandaria sudah memulai dengan datang ke kantor polisi tadi untuk membebaskan Habib. Nah, di situ kita merasa kenapa tidak kita satukan. Maka digabunglah itu di rumah Pak Amin, maka terbentuklah TP3. Iya, jadi esensinya bukan tentang rasa simpati ya,
bukan tentang rasa simpati, tapi ingin terlibat dalam perintah agama bahwa ini tugas nahi mungkar gitu. Itu yang menjadi faktor utama kenapa kita membentuk TP3 dan terus bersuara sampai sekarang ini. Bahwa ini kezoliman nyata di hadapan kita harus bersuara, maka apa yang bisa kita lakukan yaitu antara lain kita bikin pernyataan sikap, kita membuat petisi, kemudian kita doa bersama, ada mubahalah, membuat buku, dan sampai kita misalnya minta waktu audiensi ke Presiden Jokowi, juga ke DPR dan seterusnya. Jadi cukup banyak sebenarnya kegiatan advokasi yang kita lakukan, tapi itu dalam rangka nahi mungkar tadi. Nah, ternyata sampai sekarang pun kezoliman itu tidak berhenti, lalu malah muncul sidang-sidang perkara rekayasa yang sebetulnya itu juga berangkat dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM, direkayasa seolah-olah itu hasil penyelidikan, padahal itu hanya hasil pemantauan. Lalu laporan Komnas HAM ini dijadikan dasar untuk dilakukannya sidang-sidang terhadap 2 atau 3 anggota polisi yang dinyatakan sebagai orang yang bertanggung jawab membunuh 6 pengawal HRS itu. Sebetulnya kita merangkai dari terutama berita, tulisan, opini yang ada di media secara terbuka. Itu kita rangkai, lalu juga ada orang-orang tertentu yang memang aktif ya dan mengalami apa yang dirasakan Habib. Lalu yang terakhir kita juga sempat mewawancarai pengawal HRS yang selamat. Nah, itulah yang menjadi sumber kita sebenarnya. Tapi sumber utama tetap saja bahwa ini adalah merangkai informasi yang sudah terbuka di publik. Ditambah mungkin beberapa poin dari orang-orang yang memang mengalami langsung. Misalnya tadi kalau saya sebutkan ada pertemuan di Megamendung, ada yang menangkap aparat negara, itu sebenarnya yang bercerita itu juga orang yang tahu kejadian itu sendiri langsung di lapangan gitu. Seperti itu kita mengumpulkan. Kalau yang selamat itu ya mereka sangat jelas menegaskan bahwa pertama mereka tidak kenal ini yang mengejar ini. Apakah aparat negara? Asumsi mereka itu adalah bahwa ini preman. Seperti yang dialami oleh ahli IT yang dari ITB dulu. Kalau kita ingat itu kan ada yang di jalan tol itu diserang sama preman. Siapa namanya? Hermansyah. Hermansyah itu kan sampai ada semacam baku pukul begitu ya mungkin kalau tidak salah ya. Tapi intinya dia mempersepsikan ini preman. Nah, sama juga yang dinyatakan oleh 6 pengawal HRS yang selamat itu bahwa mereka menganggap ini adalah preman yang coba untuk membunuh Habib. Kenapa? Karena yang menjadi target mereka melakukan intersepsi ke rombongan yang 8 mobil itu. Jadi ada 4 mobil itu rombongan HRS dan keluarga termasuk anak-anak, menantu, istri, lalu ada 4 mobil itu mobil pengawal. Nah, 8 ini rombongan, tapi yang pengawal ini memang ada berapa yang memang tugasnya di belakang untuk mengamankan. Nah, mobil yang dianggap preman itu terus melakukan intersepsi, tapi intersepsinya ini ternyata menarget untuk mencederai Habib. Oleh sebab itu mereka berupaya menghalangi, mereka bergerak ke kanan supaya tidak bisa masuk. Seperti itu sebetulnya. Jadi itu yang pertama. Mereka anggap mereka tidak tahu nih aparat. Yang kedua, misalnya kalau dikatakan mereka melakukan penyerangan, mereka bilang mereka tidak punya senjata. Mereka biasa bergerak dengan tangan kosong. Jadi karena itu rekayasa dan cerita fiktif yang dikarang oleh Komnas HAM
bahwa terjadi penyerangan, dan itu kalau tidak salah kan narasumbernya ya dari polisi. Polisi mengatakan bahwa ini bahwa terjadi kejar-mengejar, lalu ada serangan kepada aparat, mereka menggunakan senjata, termasuk juga waktu konferensi pers Kapolda dan Kodam Jaya, ya kalau tidak salah tanggal 7 di Jakarta, 7 Desember itu menyatakan senjatanya seperti ini, ada pedang, ada peluru dan sebagainya. Padahal itu semua sama sekali tidak benar. Itu hal yang juga saya kira penting yang kami dapat dari 6 pengawal itu. Pertama memang tadi kita meyakini bahwa gimana mau melawan, nggak punya senjata. Gimana dikatakan menyerang? Artinya kalau melawan itu kan ada serang menyerang atau saling ini. Orang mereka juga pihak yang memang sudah diintimidasi, atau dalam proses itu misalnya ada mobil yang khusus dipakai tempat mereka itu awalnya ditahan, ya. Bagaimana bisa dikatakan serang menyerang? Itu sesuatu yang rasanya tidak mungkin kita tidak percaya itu memang. Tapi kalau di sisi lain polisi sudah menyiapkan skenario, lalu itu dipakai oleh Komnas HAM, lalu secara resmi ini dinyatakan sebagai laporan penyelidikan, ya kita mau bicara apa? Sementara orang yang selamat itu sendiri tidak pernah ada kesempatan untuk diklarifikasi. Dan kalau memang Komnas HAM itu konsisten dengan laporan polisi dan juga laporan dari FPI, kan mereka dapat itu. Kenapa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kejar-mengejar, kalau mereka sebut itu kejar-mengejar atau intersepsi, itu tidak ada satupun yang dijadikan saksi misalnya. Kan itu sesuatu atau informasi faktual yang bisa dipakai untuk menggali kejadian yang sebenarnya. Tidak hanya fokus kepada informasi sempit yang memang ini tujuannya untuk menjadi cover up, menutupi kejahatan yang sebenarnya. Jadi kita mengatakan bahwa dari TP3 sudah resmi kita tulis dalam buku itu bahwa laporan Komnas HAM yang hanya statusnya hasil pemantauan itu, kemudian sidang yang sekarang berlangsung itu hanya bagian dari upaya untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Jadi covering up operation, menutupi pelaku yang sebenarnya siapa, untuk dengan begitu nanti setelah sidang selesai publik percaya. Padahal kalau mereka memang fair, ya, dan hukum itu ditegakkan sejak awal, sebetulnya proses yang di pengadilan itu sudah tidak benar dijalankan. Kenapa? Karena dasarnya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bahwa kalau ada persidangan maka itu harus dimulai dengan penyelidikan, lalu nanti penyidikan, baru penuntutan oleh Kejaksaan Agung misalnya. Nah, penyelidikannya sendiri itu belum pernah terjadi. Yang ada adalah informasi sepihak dari polisi yang oleh Komnas HAM itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat laporan penyelidikan, yang sebetulnya itu bukanlah laporan penyelidikan. Seperti itu sebetulnya garis besar yang terjadi saat ini.